Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nolem Garage. Kali ini saya kedatangan Mio M3. Ini kendala ketika pagi hari itu susah hidup, teman. Contoh halnya seperti di video ini ya. Jadi motor ini itu datang dengan keluhan ketika pagi hari atau ketika dingin dia susah hidup. Nah, apa saja yang perlu kita cek? Pertama kita cek di bahan bakar, apakah lancar atau tidak. Yang kedua pengapian, dan yang ketiga yaitu kompresi. Nah, untuk pengecekan kompresi itu seperti ini ya teman-teman. Kita rasakan di bagian kaki. Nah, kita rasakan di bagian kaki, tetapi ini engkolannya agak bermasalah ya. Agak bermasalah, jadi untuk merasakannya itu kurang kurang pas ya. Nah, nanti kita menggunakan starter saja. Ya, yang pertama kita cek di bagian bahan bakar sini, teman. Berapa tekanan full pumpnya? Kita cek. Kita cek di bagian bahan bakar dulu. Untuk kompresi nanti kita cek sama starternya saja. Tekanannya itu apakah bagus atau tidak ya. Karena kan ini keluhannya motor susah hidup ketika dingin. Nah, ini kita coba lihat tekanannya. Tekanannya masih bagus, tetapi untuk naiknya sini atau nyemprotnya itu dia agak lemot ya. Tetapi untuk tekanannya bagus di 40. Coba kita start. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini kita menjadikan PR dulu untuk bagian full pump. Intinya dia sudah menyalurkan bahan bakar ke injektor ya. Yang pertama berarti full pump kita anggap normal dulu. Dan yang kedua kita cek di bagian pengapian sini teman-teman. Kita cek di bagian pengapian sini. Ini, nah kita cek apakah lancar. Pengapian juga saya anggap normal. Dan yang kedua, dan yang ketiga itu kita cek kompresi. Nah, untuk cek kompresi itu seperti ini, karena engkolannya itu ada bermasalah, jadi kita cek pakai tangan. Ini kita singkirkan biar tidak nyetrum ya. Nah, ini tangan masuk satu ya. Nah, seperti ini kita tutup lubang busi, lalu kita starter. Nah, ini udah kelihatan teman-teman bahwa kompresinya itu memang kecil ya. Nah, berarti kan sudah terlihat jelas bahwa di motor ini itu dia kompresinya yang lemah. Jadi langsung saja kita bongkar di bagian head sini, apakah klep atau piston yang bermasalah ya. Langsung saja kita bongkar. Dan ini adalah kondisi sudah terbongkar ya teman-teman. Jadi di bagian kop ini dia terdapat banyak kerak ya. Antara kerak sisa pembakaran ini terlihat tebal sekali. Nah ini, nah inilah yang menyebabkan kompresinya itu lemah ya. Kita cek di bagian klepnya, apakah ada kebocoran yang sangat signifikan atau tidak ya. Karena ngempos itu bisa disebabkan oleh klep yang bocor, juga bisa karena ring piston yang sejajar. Karena pemakaian itu biasanya ring piston itu suka geser. Nah ini sudah kelihatan untuk bagian klep in itu dia bocor sedikit ya. Dan ini untuk klep X, nah, cukup parah, sehingga yang menyebabkan itu dia susah hidup itu di bagian klep ini bocor karena sisa-sisa pembakaran di motornya ya. Dan untuk mengatasinya kita akan bongkar dan kita akan sekir klepnya. Nanti kita akan pasang seperti apa hasilnya. Tonton terus sampai selesai ya. Jadi untuk Templar M3 ini dia kan sama, tidak ada tanda in dan X-nya. Jadi kita tandain seperti ini supaya nanti kita tidak tertukar ya. Ini untuk bagian in kita tandai seperti ini. Jadi supaya tidak keliru nantinya, karena
biasanya itu sudah penyesuaian pemakaian, itu motor kan sudah halus atau sudah enak, tetapi ketika nanti tertukar kadang ada suara ngetek atau bagaimana ya, itu saya menanggulangi suara yang tidak diinginkan setelah nanti perakitan. Nah, untuk bagian bos klep dia masih lumayan, tidak kocak, tidak parah ya, intinya tidak parah. Nah, dia masih bagus ini. Nah, masih bagus. Nah, jadi penyebab dari kompresi itu bocor itu seperti ini teman-teman. Dia keganjal kerak-kerak, sisa-sisa pembakaran yang cukup lumayan lama ya, untuk motor M3 kan 2015. Jadi sudah 10 tahun dan ini baru dibongkar. Jadi ini sudah selesaikan pembersihan. Di bagian pet sudah saya bersihkan, di bagian head juga sudah saya bersihkan, sampai dalam-dalamnya juga saya bersihkan ya, supaya nanti lebih awet ke depannya. Jadi untuk bertahun-tahun itu insya Allah awet. Nah, untuk pertama penyekuran ya kita menggunakan grip yang kasar ya. Untuk penyekuran saya menggunakan bur. Nah, banyak yang bilang bahwa menggunakan bur itu nanti akan menyebabkan bos klep itu gojak. Ya, kalau prosesnya itu terlalu kencang atau terlalu lama, itu bisa menyebabkan bos klep gojak ya. Tetapi kalau untuk seperti ini kan kita punya rasa, jadi proses penyekuran itu pelan, seperti halnya kita menggunakan tangan, stabil. Nah, jadi seperti ini. Jadi aman untuk bos klepnya kalau seperti ini. Saya sudah menggunakan cara seperti ini sudah bertahun-tahun, tapi alhamdulillah ya tidak ada kendala. Dan ini setelah saya sekir klepnya dan saya bersihkan di bagian ruang bakarnya, langsung saja kita tes seperti apakah penyekiran saya itu gagal atau tidak ya. Jadi seperti ini, kita kasih bahan bakar di bagian ruang bakarnya, lalu kita semprot di setiap lubang in dan egg-nya. Ketika tidak keluar gelembung berarti penyekiran kita sukses. Dan ini setelah kita pasang semua ya, sebelum teman-teman itu pasang jok dan akinya di dalam joknya, alangkah baiknya kita uji coba di luar terlebih dahulu, karena nanti ketika langsamnya kurang bagus atau ada kendala yang lain, kita tidak perlu repot membongkar lagi ya teman-teman. Dan untuk hasilnya sesuai harapan kita ya, di start langsung hidup atau mudah dan langsamnya juga stabil. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.